TMB. Kemudian surat itu ditujukan kepada Kementerian Sosial, namun dari Kementerian Sosial tidak diizinkan dengan alasan karena COVID-19. Mendengar informasi tersebut, tentunya kami yang tergabung di dalam PDMPK dan operasi justisi, termasuk melibatkan masyarakat yang senantiasa untuk menghimbau, menegakkan aturan-aturan untuk protokol kesehatan, merasa bertanggung jawab dan terpanggil karena pelaksanaan ziarah tersebut pasti akan mengerahkan massa yang cukup banyak. Pada jam 15.00 para purnawirawan datang ke TMB Kalibata, kurang lebih sekitar 150 orang. Nah, kemudian dari aparat keamanan menghimbau agar protokol kesehatan tetap harus dipegang teguh. Namun dari pihak purnawirawan dari PPKN tetap memaksa ingin melakukan ziarah. Toleransi kami kepada para purnawirawan ini sudah sangat luas sekali, sehingga walaupun tidak ada izin dari Kementerian Sosial, tapi karena para purnawirawan ini adalah sesepuh-sesepuh kami juga yang selama ini sudah banyak berbakti untuk bangsa ini, maka kami persilahkan untuk ziarah, namun tetap menjaga protokol kesehatan dengan diatur masing-masing 30 orang. Setelah diatur, maka dipersilahkan untuk berziarah. Namun di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi untuk mendeklarasikan mendukung kami dan menyinggung masalah kebijakan pemerintah yang saat ini. Tentunya dari PDMPK melalui Kapolres sudah dihimbau, diingatkan agar tidak adanya kerumunan lebih dari 5 orang. Apalagi bapak-bapak dari purnawirawan kan rata-rata sudah di atas 60, yang sangat rentan sekali, yang menimbulkan klaster-klaster baru. Ya, karena di Jakarta ini sudah sangat cukup tinggi ya, wabah corona, ya, sehingga dihimbau oleh Kapolres untuk tidak melakukan kerumunan. Namun himbauan itu dari Kapolres tidak dihindarkan, ya, tetap melaksanakan kerumunan itu dan bahkan mendeklarasikan mendukung kami, ya, yang selama ini senantiasa selalu dideklarasikan di mana-mana. Karena tidak dihimbau sudah tidak mau, maka Dandim saat itu Kolonel Ucu, Dandim Jakarta Selatan yang memang mempunyai wilayah di Kalibata, menyampaikan untuk permohonan maaf agar jangan ada deklarasi yang menimbulkan kerumunan orang banyak. Permohonan maaf itu berkali-kali disampaikan, namun tetap dilaksanakan. Ya, sehingga terjadilah sedikit keributan, namun bisa kita kendalikan. Kami yang sudah melaksanakan tugas di sini sudah cukup lama, terutama bagaimana mengendalikan wabah COVID-19 di Jakarta ini. Kami mohon kepada bapak-bapak yang tergabung di dalam purnawirawan, ya, agar senantiasa kita sama-sama untuk menjaga, ya,
mewabahnya virus corona 19 ini, apalagi rata-rata sudah di usia lanjut. Saya konfirmasi kepada Ketua Pepabri pun rupanya kegiatan yang kemarin itu tidak ada konfirmasi kepada Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumilar sebagai Ketua Pepabri, sehingga tidak kemudian akhirnya bapak-bapak yang purnawirawan tergabung yang kemarin, kami mohon untuk mewaspadai dengan informasi-informasi yang memanfaatkan purnawirawan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Marilah kita bersama-sama untuk memerangi virus corona 19 ini khususnya di DKI ini. Justru kami berharap dengan berbekal pengalaman, penugasan, dan sebagainya, justru kita memberikan contoh kepada masyarakat luas dan bahkan membantu bagaimana mengatasi virus corona ini. Percayakan kepada kami ini generasi muda yang saat ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas yang cukup berat dibanding tugas-tugas lainnya. Kami bagaimana untuk hadir menjaga kesehatan masyarakat agar terhindar dari virus corona ini. Kami berharap bapak-bapak purnawirawan membantu kami, dan kami berharap juga mohon untuk tidak terkontaminasi dengan isu-isu yang berkembang saat ini yang justru nantinya akan membuat nama baik purnawirawan ini menjadi tidak baik. Para purnawirawan saat ini yang sudah mengukir sejarah bagaimana perjuangan bangsa ini tidak kemudian dikotori oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Kami di sini di Pangdam Jaya beserta staf dan seluruh anggota siap mendukung pemerintah dan siap juga mendukung apabila ada keluhan-keluhan dari para purnawirawan. Sampaikan ke kami yang nantinya kami akan sampaikan kepada pimpinan sehingga jelas, tidak mengambil kesimpulan masing-masing yang akhirnya nanti kita akan terjadi bentrok. Ini saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, dengan kejadian kemarin, ya kami terus terang bahwa kami harus tegas karena ini perintah oleh pimpinan yang harus dilaksanakan untuk menjaga protokol kesehatan sehingga tidak menjalar lagi virus-virus corona di tempat-tempat lain atau terciptanya klaster-klaster baru. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kami hargai bahwa itu walaupun bagaimana senior-senior kami, ya, dan saya sudah koordinasi dengan Kapolda bahwa saya yakin juga bapak-bapak senior-senior para purnawirawan ini punya hati nurani lah, ya, bahwa kami pun melaksanakan tugas di sini karena memang ini sudah merupakan suatu keharusan dan kewajiban sebagai aparat negara. Ya, saya yakin juga tidak semuanya betul-betul berkeinginan seperti itu. Sehingga nanti akan kita komunikasikan dengan para senior-senior purnawirawan. Semoga paham tentang tugas-tugas kami di sini sehingga tidak hanya mendengar sepihak begitu saja dan kemudian diuntungkan oleh pihak-pihak tertentu. Itu saja. Terima kasih. Wilayah Kodam Jaya ini ada dua. Jadi di Depok dengan Tangerang Selatan yang akan melaksanakan pilkada. Kami sudah standby-kan 2 SSK di masing-masing tempat ya, sebagai ring 3. Di satu sisi juga kita sudah standby-kan di masing-masing satuan kewilayahan, baik Kodim Depok maupun Kodim Tangerang Selatan untuk membackup Polri yang melaksanakan pengamanan pada saat pelaksanaan pilkada. Tentunya protokol kesehatan harus tetap ditegakkan, ya,
kita sampaikan juga pada saat para calon itu menghadapi KPU bahwa protokol kesehatan harus tetap dijaga sehingga tidak menimbulkan klaster-klaster baru. Demikian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.